Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Hendra Amalia dengan akhiran NIM 012 dari kelas A6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan sosio-emosional, konsep diri dan perkembangan moral peserta didik dengan judul konsep diri, perkembangan self-understanding, memahami orang lain, harga diri atau self-esteem dan konsep diri, regulasi diri industri versus inferioritas. Yang pertama yaitu ada perkembangan emosi dan kepribadian di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Meliputi pemahaman diri, di mana anak usia pertengahan dan akhir mulai memahami dirinya lewat sifat psikologis, perbandingan sosial, dan identitas kelompok. Mereka menjadi lebih introspektif dan sadar akan bagaimana orang lain melihat mereka. Yang selanjutnya ada harga diri dan konsep diri. Harga diri adalah evaluasi global terhadap diri. Sedangkan konsep diri spektif pada bidang tertentu, seperti akademik atau sosial. Anak-anak dengan harga diri yang tinggi menunjukkan lebih banyak inisiatif, namun tidak selalu berdampak positif. Selanjutnya ada pengaturan diri dan efikasi diri. Anak-anak mulai bisa mengatur emosi, pikiran, dan tindakan dengan lebih baik. Efikasi diri yaitu keyakinan pada kemampuan sendiri, berperan besar dalam pencapaian dan motivasi belajar mereka. Yang selanjutnya perkembangan emosi. Anak mulai memahami dan mengatur emosi yang kompleks seperti rasa bangga, malu, dan simpati. Mereka juga mampu menekankan reaksi emosional negatif serta menggunakan strategi kognitif untuk mengatasi stres. Mengatasi stres dan trauma, di mana anak-anak menjadi semakin cakap mengelola stres. Tetapi peristiwa yang traumatis dapat menghambat perkembangan emosional dan moral. Dukungan dari orang dewasalah yang sangat penting dalam membantu mereka berproses dan memahami kejadian yang sulit. Selanjutnya, ada perkembangan moral. Menurut Piaget, anak beralih dari moralitas heteronom ke otonom di sekitar usia 10 tahun. Kohlberg mengembangkan 6 tahap moral yang didasarkan pada konflik moral dan pengambilan perspektif orang lain. Yang kedua yaitu ada sosial emosional perkembangan di masa remaja. Meliputi identitas dan harga diri. Masa remaja adalah periode penting untuk pembentukan identitas. Harga diri yang rendah di masa remaja berkorelasi dengan penyesuaian yang buruk di masa dewasa, termasuk kesehatan mental dan ekonomi. Selanjutnya ada status identitas teori Marcia. Terdapat 4 status identitas, yaitu ada difusi, sebelum eksplorasi atau komitmen, foreclosure, komitmen tanpa eksplorasi, moratorium, eksplorasi tanpa komitmen, dan pencapaian eksplorasi dan komitmen yang telah terjadi. Selanjutnya ada peran sosial dan budaya. Identitas etnis penting bagi remaja minoritas. Identitas bikultural dapat terbentuk saat remaja menggabungkan nilai budaya asal dan budaya dominan. Selanjutnya ada agama dan spiritualitas. Agama berperan positif bagi remaja, seperti menurunkan kemungkinan perilaku menyimpang dan meningkatkan kepedulian sosial. Namun, religiusitas menurun selama masa remaja. Hubungan dengan orang tua, yaitu masa remaja ditandai dengan meningkatnya dorongan otonomi dan munculnya konflik. Pemantauan orang tualah yang efektif dan hubungan yang terbuka meningkatkan penyesuaian positif remaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.